Oke teman-teman, apa kabarnya kali ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Baiklah teman-teman, kali ini saya mau kasih tahu tutorial cara pergantian lensa atau kamera Realme C55 teman-teman. Di sini saya sudah siapkan lensa kameranya, dan yang bulat dua ini bagian cover kaca bagian depan. Oke, sebelum kita mulai bongkar membongkar, teman-teman wajib buka dulu untuk SIM cardnya. SIM cardnya wajib dilepas dan dimatikan untuk handphonenya, meminimalisir konslet pada handphone ya teman-teman. Nah seperti ini, kita sudah matikan. Lanjut untuk kasih hangat atau kasih panas bagian cover. Kasih blower dengan tegangan yang jangan terlalu panas tapi cukup hangat-hangat saja teman-teman, supaya dia bisa membuka lem yang ada di bagian belakang ini. Kalau sudah panas dan dikelilingkan untuk blowernya, tinggal kita congkel seperti ini. Nah ini sudah kita buka untuk handphonenya. Jadi Realme C55 ini kameranya buram teman-teman. Walaupun sudah dilap bagian kacanya tidak berpengaruh. Jadi di sini saya inisiatif untuk membuka dan mengganti lensanya langsung teman-teman. Nah oke, langsung kita buka semua cover bagian frame-nya ini. Oke, sudah bagian atas, bagian bawah juga. Nah jika sudah dibuka semua seperti ini teman-teman, kita angkat bagian framenya. Nah di sebelah sini bisa bagian pojok atas maupun pojok bawah teman-teman, untuk membuka langkah-langkah membukanya supaya tidak terkunci. Ini teman-teman sudah terlihat. Nah jangan sampai putus untuk fingerprintnya, karena fleksibelnya ini kecil. Ini yang akan kita eksekusi terlebih dahulu, kita lepas terlebih dahulu. Ini bagian sidik jarinya dan tombol power untuk Realme C55. Fleksibelnya tipis banget teman-teman. Baterai sejauh ini aman, masih awet, dan bodinya masih tipis, belum kembung. Oke, jika sudah dibuka seperti ini, tinggal kita buka fleksibelnya. Ini soket fleksibel. Nah teman-teman, ini di bawah lensanya ada perekat ground ke bodinya, kita buka, dan ini yang barunya kita pasang. Dan jangan lupa untuk ground ataupun seperti stiker groundnya ini kita pasang lagi. Nah ini untuk lensa barunya kita pasang. Semoga saja nanti hasilnya jernih ya teman-teman setelah pergantian. Maaf sebelumnya tadi tidak saya perlihatkan untuk kamera yang sebelum diganti, lupa rekam dan foto. Tapi yang jelas hasil lensa yang lama ini seperti berbintik dan berjamur seperti itu teman-teman. Jadi saya inisiatif langsung ganti saja untuk lensanya tanpa harus membersihkan. Ini kita pasang lagi untuk fingerprintnya teman-teman. Fingerprint sudah kita pasang dan kita siapkan framenya. Ini sedikit melengkung, dan untuk fingerprintnya kita masukkan lagi ke bagian sini di dekat volume. Nah dia nempel di framenya teman-teman untuk tipe C55, Realme C55. Kita pasang terlebih dahulu untuk tombol power dan fingerprintnya jadi satu, soalnya ini sedikit hati-hati karena fleksibelnya sangat tipis. Oke, lanjut kita bungkus lagi teman-teman. Setelah pergantian lensa tadi,
Untuk pergantian lensa pun tidak terlalu memakan waktu lama teman-teman. Oke, langsung kita bautkan semua. Framenya sudah kita pasang. Sambil dicek-cek, kita nyalakan dan kita akan coba lihat hasil pergantian kameranya, apakah akan berhasil. Ini karena belum ditahan dengan casing depannya atau cover di bagian depannya ini teman-teman, jadi sedikit goyang untuk kameranya. Nanti kalau sudah dipasang casingnya atau penutupnya, dia akan mengunci teman-teman. Nah, ini yang saya lepas ini pelindung dari kamera, memang bawaan pas kita pesan lensa ini teman-teman. Oke, kita langsung tes ke kameranya. Kok lama? Alhamdulillah teman-teman, bisa dilihat warnanya cerah, foto dan video juga jernih, jelas ya. Kita cek resolusinya teman-teman. Resolusinya 60 fps 180. Oke, udah mantap. Pilih resolusi yang paling tinggi ya teman-teman. Nah, ini fotonya. Fotonya pun jernih teman-teman. Kita tes pakai flash. Kita cek hasilnya. Nah, ini pakai flash teman-teman. Nah, yang ini nggak pakai. Oke, jadi udah mantap teman-teman ya. Di tes untuk foto juga jernih. Jadi sangat rekomendasi teman-teman kalau punya handphone dengan keluhan kameranya berjamur atau berbayang. Biasanya kemasukan air bisa menyebabkan ngeblur teman-teman. Dibersihkan dengan cotton bud juga nggak terlalu ngefek, jadi mendingan kita ganti aja teman-teman. Ini saya buka karena mau pergantian kacanya teman-teman. Buka semua untuk atas dan bawahnya. Jangan lupa dibersihkan bekas sisa-sisa lemnya teman-teman, supaya tidak mengganjal. Nah, ini dia untuk kaca yang barunya. Satu set isi 2, dan ini ada lem double tipnya untuk kaca teman-teman. Nah, yang putih ini. Oke, sebelum kita pasang, kita bersihkan terlebih dahulu untuk rangkanya. Nah, ini sebenarnya fungsinya sebagai pelindung lensa teman-teman ya. Pelindung dari kamera supaya tidak gores ataupun kotor. Nih kacanya. Pastikan tidak berdebu ya teman-teman. Jangan sampai pas dipasang rupanya debunya masih banyak atau debunya nempel di kaca yang baru. Jadi harus wajib dibersihkan juga, dan hati-hati supaya tidak kotor. Berpengaruh banget teman-teman kalau ada debunya. Nanti pas kita aktifkan kameranya pasti terlihat debu yang nempelnya. Sebelum kita pasang, kita lem terlebih dahulu. Boleh menggunakan Altico ataupun sama seperti saya seperti ini teman-teman, gunakan lem LCD supaya sewaktu-waktu kalau mau diganti lagi melepasnya nggak susah. Ini ada kakinya teman-teman, posisikan atas dan bawah, menyesuaikan kakinya. Oke, kita pasang. Ini untuk lensa yang kedua, kita bersihkan juga.
Nah ini dia teman-teman, caranya menggunakan cutter untuk mencongkel kacanya teman-teman. Karena kalau nggak tajam atau nggak tipis, susah untuk membuka kacanya ini teman-teman. Kalau sudah terbuka, pastikan lemnya juga dibersihkan teman-teman, supaya nanti pas penggunaan lem baru kacanya lengket dengan sempurna teman-teman. Walaupun udah ada double tipnya, kalau sisa lemnya tidak dibersihkan, nanti ada anginan ataupun mudah terlepas untuk kacanya. Jadi kalau udah dibersihkan, kita kasih lem lagi. Dan sekali lagi saya gunakan lem LCD teman-teman, jadi jangan bingung untuk lemnya. Gunakan saja lem LCD. Kalau mau lebih kuat bisa lem Altico, tapi konsekuensinya susah untuk diganti. Bisa tapi susah ya. Oke, lanjut kita bersihkan. Lemnya kita tutup supaya tidak mengeras atau kering. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk frame-nya, kita siap untuk pasangkan lagi. Kacanya sudah kita pasang teman-teman. Dan untuk cover penutup ini kita lem juga teman-teman. Lem mengelilingi dari casingnya supaya merekat dengan sempurna teman-teman. Nah ini kita kelilingkan menyesuaikan dengan yang lama. Kalau bisa di pinggirnya saja teman-teman, nggak usah sampai ke tengah-tengah. Nanti sewaktu-waktu kita mau bongkar lagi atau kita buka lagi tidak menyulitkan kita teman-teman. Jadi cukup di bagian area sampingnya saja, atas, bawah, kiri, kanan kita lem semua. Oke, untuk lemnya sudah kita kasih semua. Nah ini dia teman. Nah ini dia untuk casingnya, kita tutup seperti ini ke framenya, sambil ditekan-tekan supaya lemnya merekat teman-teman. Untuk kacanya terakhir kita pasang. Nah covernya udah siap nih teman-teman. Untuk lemnya insya Allah kuat walaupun menggunakan lem LCD. Oke, udah mantap. Tinggal proses pemasangan kaca untuk cover kamera teman-teman. Nah di sini kan udah ada lem double tipnya, ini kita manfaatin juga. Kita pasang juga double tipnya. Ini kita bisa langsung pasang di bagian cover belakangnya ini teman-teman, untuk double tipnya. Kalau bisa presisi ya teman-teman. Ini sedikit ke atas untuk lemnya. Nah ini karena double tip, kita buka untuk stikernya. Oke, kalau udah dibuka tinggal kita pasang kacanya teman-teman. Nah seperti ini. Karena ada dua faktor untuk kamera itu buram atau kotor teman-teman. Bisa dari kaca, bisa dari lensanya yang utama. Jadi ketika kita ganti lensa, ganti kameranya, tapi masih buram, bisa jadi kacanya yang kotor.
Jadi mengantisipasi hal tersebut mending kita ganti semuanya. Oke, ini sudah presisi. Nah, ini karena kamera utama, saya sengaja kasih lem lagi teman-teman supaya lebih kuat. Kita buka juga untuk stikernya. Kita buka double tipnya teman-teman. Oke, lem sudah ditambahkan. Tinggal kita rapikan, jangan sampai ada yang menutupi kamera teman-teman. Ini kita congkel kertasnya. Mantap. Dan terakhir tinggal kacanya kita tempelkan teman-teman. Nah, ini yang utama, faktor utamanya. Jangan sampai kotor ataupun miring saat pemasangannya. Kita presisikan dan pastikan tidak mengangkat teman-teman untuk covernya. Mantap, jernih kan teman-teman setelah pergantian. Dan di sini kita tes lagi untuk kameranya setelah pemasangan kaca. Di sini saya foto-foto dulu teman-teman. Nah, ini dia. Menggunakan flash. Mantap, kameranya udah jernih. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang punya kamera handphone yang ngeblur atau berbayang ataupun berdebu, coba pakai cara ini, semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. See you.